Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Pertemuan tadi pimpinan PAN, pimpinan Gerindra, pimpinan PKS di rumah Pak Prabowo menjelang hari pelantikan besok. Adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University Beijing. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Karena memang sudah kenal sangat lama pada beliau. Jadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan? Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi benar ya, tinggal menghitung hari pelantikan daripada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, yakni Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka ya. Kita lanjut aja cus ke videonya ya. Hari ini saya diundang Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo, untuk menyampaikan bahwa seperti yang beliau telah sampaikan berkali-kali di acara-acara PKB, di berbagai pertemuan, menyampaikan bahwa beliau akan mengajak Caimin bertemu Prabowo dalam pemilihan menteri ya guys. Bersama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, lalu hadir di dalam acara-acara PKB, tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisi Berarti sudah pro ya Caimin guys ya. Soal posisi atau siapa saja kader PKB, saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo bahwa PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader-kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintah. Tapi Caimin sendiri, gimana posisinya? Iya, nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai waktu itu. Lalu bagaimana dengan Mas Anies ya guys? Yang kemarin itu ya pokoknya tetap kita di luar ya. Oke, kita lihat Mas Anies seperti apa ya kondisinya sekarang guys ya. Kita lihat ini katanya sempat diundang juga nih merapat ke rumah Bapak Prabowo ya. Mas Anies Baswedan merapat ke rumah Bapak Prabowo ya. Undangan dari Pak Prabowo sih. Ini kita lihat dulu ya guys ya. Ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pertemuan tadi pimpinan PAN, pimpinan Gerindra, pimpinan PKS di rumah Pak Prabowo menjelang hari pelantikan besok. Agendanya sebetulnya lebih pada silaturahmi, lalu pesan-pesan dari mereka, harapan-harapan yang juga sebenarnya pesan harapan yang sudah sering diungkapkan, tapi malam hari ini kita kembali berkumpul di sini 15 Oktober malam ini kita melewati sebuah fase perjuangan. Oh ya betul ya, ini video terbaru ya guys ya. Ya sempat dipanggil juga ya Mas Anies guys ya, tapi ya untuk apa dipanggil untuk kepentingan apa belum juga ditahu ya. Saya Profesor Stella Christy, PhD. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Wow, mantap. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University, dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat. Dan sekarang juga saya menjadi
saya sebagai guru besar di Tsinghua University. Wow, mantap. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran yang memasukkan manusia dan juga hewan dan juga artificial intelligence. Jadi Wow, ini saya ilmu adalah apa nih? Saya interdisipliner. juga orang ngerti nih guys ya. Itu di posisi apa nanti? Itu nanti silahkan Pak Prabowo yang akan bicara langsung. Wow, luar biasa Ibu Stella guys. Ini profesor yang sebelumnya nggak pernah muncul ya. Saya nggak pernah lihat dari TV, acara-acara TV guys. Nggak pernah diundang. Tiba-tiba sekarang dipanggil Bapak Prabowo ya. Mungkin ada potensi untuk mengisi jabatan tertentu di posisi menteri ya guys ya. Isu-isunya sih ini dalam rangka itu makanan gratis itu ya guys. Berapa singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama pada beliau. Jadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi kan. Kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya. Dan bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang saya Wow, sendiri. ini kayak Pak Yusril ini sudah fix guys ya. Sudah fix kayaknya ini udah masuk ya. Sudah pasti. Dapat dipastikan ya. Ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Dan juga kita tahu bahwa yang terkait dengan penegakan hukum itu akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang itu merupakan satu lembaga yang berada di bawah pemerintah, seperti misalnya juga kejaksaan, kepolisian, karena KPK adalah lembaga yang independen berada di luar pemerintah. Berarti Pak Yusril tetap di bidang hukum dan HAM ya Pak? Ya, Menteri Hukum dan HAM berarti ya Pak? Menko. Berarti ini Menko baru ya, Prof? Ya, jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah dua, ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM. Pak, ada tadi dijelasin. visi-visinya nggak atau apa gitu? Tantangannya Prof, tadi gimana? dijelasin nggak Prof, kenapa Polhukam itu kemudian dipecah? Oh, enggak didiskusikan. Dan itu memang sudah diskusikan sejak lama oleh tim, dan hari ini enggak lagi mendiskusikan masalah. Tapi kalau dari pandangan memberi kepanjangan memang semestinya dipecah atau seperti apa Prof? Ya bisa juga karena memang ruang lingkup tugasnya itu ini ada Menko Hukum dan HAM, memang betul-betul fokus kepada Menteri Hukum dan HAM beda. di dalam masih ada beberapa tokoh apa namanya